Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawati. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Stakeholder Relation di kelas D308 dan dosen pengampunya adalah Ibu Ispawati Asri. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang definisi Stakeholder Relation. Definisi Stakeholder Relation menurut para ahli, di sini saya mengambil dua contoh, yaitu dari Freeman dan Bissett. Yang pertama, menurut Freeman, pengertian stakeholder relation adalah suatu kelompok, suatu masyarakat ataupun individu yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan menurut Bissett, pengertian stakeholder relation adalah orang atau individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu atau perhatian pada permasalahan tertentu. Jadi sebenarnya apa sih stakeholder itu? Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Dan di sini ada stakeholder itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Untuk stakeholder internal meliputi pemilik perusahaan, pemegang saham, dan para karyawannya. Dan untuk stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, investor, terus media, dan warga-warga di sekitar perusahaan, seperti itu. Stakeholder dalam kegiatan bisnis memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun tujuannya tetap untuk mengembangkan perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Adapun beberapa peran stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik atau pemegang saham. Di sini berperan sebagai investor yang menyediakan modal untuk berjalannya suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah pegawai. Pegawai memiliki peran yang cukup penting karena perusahaan sangat tergantung pada kinerja sumber daya manusia di dalamnya. Pegawai memiliki peran yang cukup penting dalam bisnis, di mana mereka merupakan orang yang berkaitan secara langsung dengan proses produksi. Yang ketiga adalah supplier. Supplier berperan sebagai penyedia bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyediaan bahan baku, akan mengganggu proses jalannya produksi, dan itu akan memberikan dampak untuk pemasaran dan distribusinya. Yang selanjutnya adalah konsumen. Di sini konsumen berperan sebagai pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Laris tidaknya sebuah produk itu sangat tergantung oleh para konsumen. Jadi sehingga masukan dari konsumen itu sangat penting bagi perusahaan. Dan yang kelima adalah pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor memang sudah hal yang biasa dalam dunia bisnis. Tetapi di sini ada namanya pesaing langsung. Pesaing langsung itu yang dimaksud adalah pesaing atau perusahaan yang produk yang dijualkan atau barang atau jasa yang dia tawarkan sesuai dengan sama seperti perusahaan kita, seperti contohnya Toyota dengan Honda, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Di sini pemerintah adalah pihak yang memiliki wewenang dan kuasa dalam pembuatan perizinan usaha. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik kepada pemerintah agar nantinya dimudahkan dalam membuat perizinan pembukaan usaha baru. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian stakeholder yaitu orang atau kelompok yang berperan dalam maju tidaknya suatu perusahaan. Stakeholder utama yang harus diperhatikan yaitu konsumen yang berperan sebagai pengguna barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya tentang mendefinisikan stakeholder relation. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.